Kita mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya share screen dulu. Share screen. Share screen-nya udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Kelihatan. Sudah install VirtualBox semua? Atau ada yang belum? Aku Sudah, belum, Pak. Pak. Aku belum. Nah, ini saya tutup dulu Ubuntu-nya. Nah, tutup semua. Nah, VirtualBox itu produksi Oracle, ya. Share screen-nya hilang. Udah kelihatan ya share screen-nya, VirtualBox-nya. Nah, ini VirtualBox. Jadi pertama install VirtualBox dulu ya, sampai dapat ini mesin. Jadi VirtualBox itu ibaratnya virtual mesinnya, ibaratnya laptopnya lah, laptop yang ada OS-nya. Ya selama install di VirtualBox sih aman, mau gagal mau enggak nanti tinggal diulang gitu. Karena tidak merubah isi sistem OS di Windows kalau kalian pakai Windows. Jadi dual OS, satu di Windows yang asli, yang satu di dalam VirtualBox. Nah, kemudian setelah Ubuntu di-download, nanti tinggal di install. Nah, share screen-nya bisa all Windows enggak sih? Share screen all Windows. Windows 8. MS Team tuh nggak bisa itu ya, share screen all Windows gitu ya, harus satu-satu ya. Per jendela beda dengan Zoom rupanya. Oke, ini lagi. Ini VirtualBox dan ini saya pakai Ubuntu. Dulu pakai Ubuntu itu pertimbangannya karena dia ukuran filenya lebih kecil, antara 4 sampai 5 giga kalau nggak salah. Sekitar 4 giga. Tapi kalau Ubuntu itu versi lengkap, versi terbaru itu udah 7 giga. Ya, lumayan. Sedangkan VirtualBox sendiri udah 3 giga atau lebih. Saya ambil akhirnya install Ubuntu dan sudah mempraktekkan sampai sesuai catatan yang pernah saya share ya, sesuai catatan sampai posisi connecting. Catatan saya kelihatan nggak ini kalau di share ini? Catatan yang notepad.
txt. Oh, yang kemarin Bapak kirim di WA itu ya, Pak? Ya, Iya, sudah, Pak. udah. Nah, Kelihatan. itu catatan yang saya ambil dari apa yang saya kerjain. Dapatnya segini gitu loh. Tapi ada yang sifatnya fleksibel. Fleksibel itu tergantung dari kondisi laptop, misalnya IP-nya itu pasti akan berbeda dengan catatan saya kan. Itu. Nah, setelah Untuk install tampilannya apa? Xbuntu sama Ubuntu sama enggak, Pak? Kalau Hampir sama, dijalankan. hampir Hampir sama sama. ya, Pak? Sama Oh. aja itu sebenarnya sama, cuma versi ringan, versi lengkap gitu. Oh iya, Pak. Soalnya di Cuma panduan yang dikirim di Ubuntu, e-learning itu beda, Pak. ya dia mintanya Ubuntu. Tapi kan itu Ubuntu versi berapa? Sekarang kan ada yang baru lagi. Jadi udah beda lagi gitu. Iya, Nah, makanya itu. eh, kan kita laptopnya itu speknya beda-beda ya. Jadi nanti sesuaikan aja kemampuan. Jangan maksain Ubuntu yang baru kalau laptopnya RAM-nya cuma 8, apalagi 4. Itu udah empot-empotan lah kalau jalan gitu loh. Lambat sekali. Bahkan waktu install aja kalau RAM 4 GB itu dengan ada VirtualBox macam-macam itu udah kayaknya berat. Karena kan dari OS sendiri kan dia udah minta ini, minta spek mesinnya kan minimal berapa RAM-nya gitu. Ya sih mintanya kayaknya minim 4, kalau Ubuntu itu 4, kalau Ubuntu kayaknya 8, kalau 16 lebih baik, paling gitu doang. Nah, panduan itu saya buat berdasarkan apa yang saya kerjain. Misalnya pertama setelah install Xbuntu di nah ini Xbuntu nih ada nih versi ringan 3 GB nih saya punya berarti. 3 GB. Kemudian di dalam Ubuntu sendiri nanti download exam ya dengan browser yang ada di dalam Xbuntu itu atau Ubuntu itu. Nah, dari browser itu nanti kita bisa download examnya, exam versi Ubuntu atau versi Linux ya. Jadi yang di Windows tetap aktif, nanti yang di VirtualBox nanti kita lengkapi gitu. Nah, di sini kemudian install exam, caranya pertama di sudo dulu. Sudo itu super user do itu. Super user do kemudian nama file. Itu perintah untuk menginstal. Nah, kalau kita install exam ya berarti sudo kemudian ini nih apa? Tanda tilde yang gelombang ini kayak cacing nih. Kemudian download, karena kalau default dari Ubuntu itu kalau kita ngedownload file dia ada di folder downloads, kemudian nama filenya apa. Nah, di sini nama filenya exam linux x64821210 installer.run. Tinggal di enter nanti menginstal examnya. Tuh. Nah, saat sudah diinstal untuk menjalankan ini exam, lakukan ini perintah ini. Perintahnya sama aja. Ini memang perintah dasar ya. Kalau di Windows kan kita start stop. Nah, kalau di sini sudo atau super user do di dalam folder opt, folder lampp, kemudian start, enter. Nah, berarti setelah di enter nanti minta password ya. Nah, passwordnya itu jangan lupa, itu password saat install Ubuntu. Jadi ditulis ya, nanti ditulis.
Apa, Rahmat mau nanya? Langsung aja. Itu layarnya Bapak masih di VirtualBox. Bener ya, Pak? Kalau di VirtualBox, aku lagi baca yang di itu TXT. Oh, Nanti alah. Iya, iya, nanti Pak. ceritanya ikuti ya, jalankan ya itunya ya. Oh, sambil dijalankan gitu ya, Pak? Iya, jadi catatan ini dijalankan sambil praktek gitu loh. Oh, iya, baik, Pak. Ikuti aja step demi step nanti. Nah, saya ke Ubuntu dulu deh. Untuk. Nah, di sini ini Ubuntunya kan belum on ya. Ini mesinnya lagi dimatiin. Nah, ini ada lock dan macam-macam untuk menjalankannya ini nih. Nih, yang tombol hijau nih. Nih. Awal normal misalnya. Ini langsung aja. Nih. Nah, ini sedang menyiapkan virtual machine. RAM saya 16, jadi ya lumayan gitu. Kalau RAM lebih kecil lagi, ya lebih lama itu udah pasti. Nah, ini udah starting virtual machine, virtual box-nya udah masuk. Nah, ini Ubuntu-nya udah jalan di virtual box. Nih, biarkan dulu, dia sedang nge-load sistemnya. Nah, ini udah mulai masuk. Nah, ini tampilan X Ubuntu yang 3 GB itu. Saya cari versi ringannya. Kemudian, oh iya passwordnya saya lupa ini kayaknya. Biarkan dulu. Nah, ini tampilan awal mula ya. Tampilan awal mula Ubuntu. Nah, untuk mengkoneksikan IP antara Exam atau Ubuntu dengan Windows itu setelah ini ya kita anggap udah naik semua. Kemudian jika oke, kita masuk ke Windows ya, ke Windows, ke CMD, di Windows CMD, ketikkan ipconfig. CMD itu yang prompt warna hitam ya. Supaya lebih mudah, buka aja jendelanya kecil-kecil. Gitu. Karena share screen-nya nggak bisa all Windows, harus satu-satu, memang agak ribet nih MS Teams. Beda dengan Zoom, all Windows semua kelihatan. Ketikkan ipconfig, nanti kan dapat IP ya. IP yang versi 4. Nah, IP saya itu 192.168.56.1. Gateway-nya 255.255.255.0. Terus ada IP yang paling bawah nih. IP address 116. Adapter Ethernet 2 itu yang 561.116. Kita ambil adapter yang Ethernet, artinya yang
56.1, kemudian wireless LAN-nya itu yang bawah ya. Kan ada 2 IP tuh. Coba kalian praktekin deh, masuk ke Windows, cek IP-nya ya. Cek IP dengan IP config. Nanti ada dua IP versi 4, yaitu Ethernet adapter 2, IP address itu IP kita, kemudian ada wireless LAN adapter atau WiFi yang bawah, yang paling bawah, IP paling bawah itu IP wirelessnya. Itu harus dicatat 2 IP itu ya, jangan lupa dicatat. Kemudian masuk ke ini bridge, yaitu di VirtualBox. Dari bagian setting, nah, ada di Piranti nih ya, masih kelihatan ya VirtualBox-nya ya. Di Piranti, di sini ada jaringan nih, ya, di sini ada jaringan. Kemudian ada sambungkan jaringan. Nanti di sini juga ada nih, ada yang kelihatan kan. Connection established, wired connection. Oh, ini yang kabel. Kalau sambungkan jaringan. Terus nah, pengaturan jaringan. Nah, di pengaturan jaringan ini ada nih. Bentar. Nah, pengaturan jaringan nanti pilih ini adapter terbridge ya. Catatan saya ada. Pilih apa nih? Adapter bridge dari setting network. Maaf Ya. Pak, di layar Bapak nggak kelihatan ya emang ya? Ini nggak kelihatan. Iya. Udah di share tuh nggak kelihatan. Share ulang deh. Nih kelihatan. Nah, Iya, ini ini nanti kita Pak. ya nanti dari pindah-pindah layar hilang lagi. Jadi nanti dari Piranti ini jaringan dilihat dulu ini ya. Nih. Adapter 1, adapter terbridge pakai yang ini. Kan ada pilihan-pilihan tuh. Host, NAT, cloud, dan lain-lain. Kita pilih yang adapter terbridge. Kemudian cek IP-nya. Bentar, saya lupa ya. Maulana, kemarin yang udah praktek siapa? Saya cuma baru install aja Pak.
install examnya sama Udah, udah, mindahin udah masuk di, data SQL-nya. udah masuk. Sudah. Yang Udah. adapter satu punya aku NAT, Pak. Nah, tapi bisa Iya, koneksi nggak di ping? bisa. Bisa. Nah, kalau Iya. udah bisa di ping Windows ke Ubuntu dan Ubuntu ke Windows dibolak-balik udah mau, tinggal settingnya ke examnya, masuk ke exam. Berarti Oh, jaringannya udah oke, gitu. Jadi dikit lagi kalau udah bisa. Jadi nanti dari Ubuntu itu nanti ya, eh, kalau saya pakai yang Terbridge tadi, ngikuti yang panduan. Nah, panduan itu ada tampilannya kan dari UT ya. iya. Nah, kalau Cuma ada ada yang beda, Pak, soalnya. beda dikit nggak apa-apa, tapi Iya. intinya sama. Makanya itu. Bikin agak Nah, bingung. cek koneksinya nanti pakai CMD, di ping manual gitu IP-nya. Jadi nanti ini kan saya praktek pertama kan banyak banget kendalanya nih. Sampai kendalanya saya tulis di sini di yang saya share itu. Itu. Jadi kalau kendala ini, oh nanti yang disetting ini gitu. Nah, ini saya lupa bener baru 1 semester. Coba Wahyudi, Wahyudi ya, Maulana, Iya, Pak. coba kamu share screen deh, cara ngeping. Kita sharing aja, ya. Yang mana, Pak? Ambil alih ini, Pak. Ambil. Saya stop screen Lihat. ya. Coba di itu, ambil alih aja nggak apa-apa. Yang mana tadi, Pak? Apanya? Share screen yang pojok kanan atas. Kamu share screen aja. Share screen-nya yang ya itulah MS Team, nggak bisa all Windows. Oh, Share screen aja dari itu VirtualBox nggak apa-apa. bentar, Pak. Memang praktek tugas 3 ini paling menggigit. Sudah kelihatan, enggak, Pak? Udah. Nah, dibuka itu semua. Kecil-kecil nggak apa-apa, nanti kelihatan kok. Nah, itu kan IP-nya ada yang atas tuh. Yang ini ya, Pak. 192.68.561 ya. Ya, itu IP kabel. Kalau yang bawah yang wireless. Ada 2 tuh. Oh ya, sama yang ini ya. Itu dicatat. Nah, baru ping. Ini kan dari Ubuntu, ping ke IP Windows. Kalau udah oke, nah kamu tinggal setting exam. Nah, itu udah koneksi tuh. Nah, sekarang ganti kamu ping dari Windows ke sini, ke Ubuntu. Sekarang buka Windows-nya. Jadi ngepingnya bolak-balik.
Ini pakai Ubuntu ya? Iya, Pak. Iya beda. Beda dikit tapi esensinya sih sama. Udah connect ya? Iya, sudah, Pak. Udah. Nah, baru masuk mulai ini exam. Jalankan exam. Gimana ya, Pak? Lupa saya. Itu untuk versi GUI di Ubuntu itu pakai masuk ke ini dulu apa kayak CMD gitu loh. Common prompt CD Iya, sudah. CD masuk opt/lam/opt/lam. Baru sudo titik manager linux x64 run gitu. opt/cd change directory Oh, masuk ke ini directory. slash CD-nya spasi spasi. ini, Pak. Nah, opt lam lamp enter. Nah, itu kan ada di directory lam kan. Baru sudo dot slash manager linux. Kalau enggak di ls dulu nama filenya apa, di copy, yes. Kalau enggak hafal, kalau udah hafal langsung aja. Ini ya, Pak. Ya, kalau enggak di ls dulu enggak apa-apa. Kalau enggak hafal, ls. Nah, filenya apa tuh? Nih, manager yang 64 run nih. Ini ya, Nah, Pak. itu di copy. Hmm. Baru sudo slash nah, paste. Paste aja kan di copy. Udah di copy langsung di paste aja, nggak usah diketik. Oh, Nah, gitu. Minta password. Passwordnya apa waktu install exam. Nah, ini kan udah masuk tuh. Nah, servisnya udah naik tuh. Database-nya sama ProFTP. Ntar naikin juga itu tuh. Examnya udah naik belum? Tadi ini, data, Pak. itu MySQL-nya udah. Iya, Coba di start. Oh, itu tombol startnya main ya? iya, Pak. Di start. Bentar. Itu starting. Ntar baru jalan dia MySQL. HPP web server tuh udah lagi starting dia, biarin dulu. Nah, kalau udah running dia udah jalan kan? Baru masuk ke itu database-nya dari exam PHP MyAdmin dari exam. Ada tombol ini enggak ke database dia? Kalau nggak ada diketik aja dari browser Mozilla biasanya. Dari browser Mozilla, buka Mozilla tuh yang ada. Iya, Pak. Sebentar. Nah, itu Agak lupa soalnya, Pak. ya karena kita jarang pakai. Saya juga udah 1 semester nggak pakai, lupa lagi menu yang mana-mana juga. Localhost ya, localhost PHP MyAdmin tanpa port kan, PHP MyAdmin. Enter. Kebuka nggak itu? Nah itu mau tuh. Cuma agak lambat kan. Nah, ini lagi jalan biarin. Memang agak lambat karena memang biasa lah mesin di dalam mesin. Nah ini kan udah masuk tuh.
Tinggal Iya, Pak. kamu bikin tabel-tabelnya. Struktur Bikin tabelnya sama. Diimport bisa loh, diimport. Dari Windows disiapkan import filenya. bentar, Pak. Tapi kayaknya filenya harus lewat ini ya, di-download atau apa gitu. Iya, kemarin coba sudah saya download, Pak. Ya Tapi kan? saya download apa itu? Mau tak masukkan lagi itu nggak bisa. Makanya saya hapus. Di-download, taruh di folder. Nah, ini ada file server, file sila. Di-download nanti disimpan di virtualnya ini, di Ubuntu-nya itu. Jadi ngambilnya dari apa? Import ya. Importnya dari yang disimpan di Ubuntu gitu. Oh, gitu, Pak. Berarti harus di download dulu ya. Kemarin Iya. saya coba ini, Pak, apa tanya di kan, Hmm. saya simpen di sini. Nggak apa-apa, yang penting HT tempat Docs nyimpennya inget. ini. Nah, itu coba itu diimport deh. Coba diimport dari exam yang ini. Nah, di sini. Bikin database dulu nggak sebelum Oh import? iya. DB-nya namanya sama aja, disamain. Saya mau praktek juga lupa jadinya kan. Tadi mau praktekin nge-zoom dari jam 4 sampai maghrib. Aduh, besok pagi-pagi udah se-off lagi ke Jakarta. Nah, import. Terus, nah cari deh filenya. Di mana tadi? Exam. Di exam itu di sistem ya kalau nggak salah. Boom. Nah, cari di situ. Exam ada di bawah kan? Ada nggak? Mana lagi? Bukan yang ini kan, Pak? Kan itu filenya. Itu file yang di-download di folder exam. Oh, belum ada, Pak. Kalau nggak kamu pindahin taruh di dokumen. Jangan di exam. Yang di Nah, sini itu ya, Pak. eh ini Windows ya? Iya, ini Windows. Oh, harus di sana di Ubuntu. Oh, harus masuk ke Ubuntu dulu, Pak. Iya, masuk ke Ubuntu. Oh, Jadi OS-nya tuh beda antara Windows sama Ubuntu tuh beda gitu. Kalau ini gimana di email, ya email atau gimana untuk supaya masuk ke Ubuntu itu. Di Ubuntu juga bisa kok email, buka email. buka email, Pak, di sini. Coba. Nanti kamu kirim email aja buka dari situ. Nggak bisa dipindahin manual gitu, nggak bisa. Harus via sistem juga. Dari sini yang kemarin bingung itu, Pak. With Nah, ini. nah itu login tuh. Bisa Google juga kan? Jadi kalau kalau kamu punya dua email, dikirim dari Windows yang satu atau yang pokoknya salah satu ngirim lah. Nanti di sini buka yang satu gitu.
Walaupun sama-sama virtual mau kok. Ini memang praktek paling menantang ini basis data praktek 3 itu. Tapi ilmunya banyak. Nah, verifikasi ke ponsel, tinggal di tab. Pak, izin boleh bertanya. Ada buku basis data halaman 9.75 itu kan ada pembuatan user account ya Pak. User account. Yang buku paket. Buku ya, paket ya, atau apa? Oh, yang gede. Iya. Itu Ntar pada halaman 975 itu ada. Ntar aku ambil dulu. Aku ambil dulu ya. Aku juga punya. Ntar dulu. Oh, 975. Halaman berapa? 975. 975 ya. 9 benar-benar. Modul 9.75. Oh. 9. Belakang ya, 75 ya? Ya, belakang sekali. Oke. 975. Ya. User Yang account. Ya, kan ada menambah akun replikasi tuh Pak. Ya, jika berhasil itu maka gunanya untuk akan apa, Pak? tampil pada show master status variabel dan value variabel dan value dipakai pada konfigurasi pada komputer kedua Ubuntu. Akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data dari komputer 2. Oh, ini gini. Di exam itu kan udah ada user default-nya ya. Exam yang Windows. Ya. Nah, di Ubuntu pun juga harus bikin user lagi. Untuk akses ini file tabel di sini gitu loh. Akun replikasi. Nih. Jadi dari menu add user. Jadi exam itu kan sebenarnya nggak tiba-tiba ada user. Kalau di Windows itu kan kita dapat user default kan. Ya. Nah, di Ubuntu kita bikin sendiri gitu. Bikin lagi. Nah, nanti hak aksesnya apa diatur. Makanya di gambar 9 yang bawahnya ya, akun replikasi 9117 itu kan menambah akun replikasi tuh. Ya. Kemudian Supaya di gambar 9.118 di baliknya itu hostname-nya itu kan IP ya Pak. Itu IP yang kemana itu Pak? gambar 118. Ya, 118. IP benar-benar.
Nama hostname 104. Yang 104 ya. Iya. Nah, ini gini. Ini kan keterangan apa? Slave ya. Slave, replika slave. Artinya kalau slave itu di Ubuntu ya. Slave di Ubuntu. IP 104 ini Ubuntu nih, IP Ubuntu. Yang IP Windows itu sebagai primary. Jadi ada primary, ada slave. Tuh. Jadi nanti yang dirubah di primary-nya, diupdate, nanti slave-nya bisa melihat update-annya. Gitu. Targetnya itu. Kalau udah bisa ngelihat update-an perubahan data, oh udah berhasil, memang cuma begitu. Praktek. Berarti di halaman modul 9 halaman 85 itu host di situ IP-nya berarti IP-nya yang Windows ya, Pak? Kalau yang slave itu IP ini Ubuntu, yang primary baru Windows itu. Di halaman titik 85 itu, Pak, 9.85 kayak. 9.85 118 atau berapa sih? Gambar berapa? 9135. 9135 Iya. belakang lagi. Iya. Iya. 9135. Oh ini. Slave konfigurasi, chain configure, master server, pro DSI, password. Ini slave ya. Slave itu, bentar. Yang harus ditulis pertama, ini yang dikasih ini nih apa? Server ID itu ditulis. Kemudian yang 168, 156, 1 ini kayaknya IP Windows ya. IP Windows. Step konfigurasi change to master server. Ya. Ini IP Windows nih. Kan di atas ada tuh konfigurasi dari slave. Kemudian untuk mengkonfigurasi master server. Master server kan Windows kan. Ini IP Windows nih. Itu. Jadi dari slave itu terkoneksi ke IP Windows. Dari Windows terkoneksi ke IP slave. Jadi saling koneksi gitu. Nanti dicoba. Oke, setelah itu Pak, satu lagi berarti nanti pengujiannya itu dari Windows ke Ubuntu nggih? Bukan sebaliknya Ubuntu ke Windows. Kalau masternya itu Windows, Windows melakukan update. Ya, Windows melakukan update, kemudian update berhasil, tinggal dicek dari Ubuntu. Kalau update-nya yang di Windows kelihatan, ya sudah, berhasil gitu aja sebenarnya. Terakhir, berarti nanti untuk videonya berarti cukup untuk tidak perlu dari install Ubuntu, jadi langsung aja kita menunjukkan ping dari Ubuntu dan Windows sudah terkonek, sudah saling jalan, berarti langsung lanjut ke metode replikasi dan SAM di Ubuntu sudah terinstall gitu aja ya Pak? Untuk install VirtualBox Ubuntu kan kalau di videoin terlalu lama ya. Lagian di latihan sebelumnya kan ada tugas install VirtualBox kan. Ibaratnya install 2 itu udah oke lah. Itu aja. Anggap udah oke. Baru nanti masuk ke exam. Nah di exam itu nanti videonya tuh
mulai dibikin supaya nggak terlalu panjang. Kadang-kadang kita setting-setting kan salah tuh. Bolehlah dipotong gitu biar nggak sejam juga. Pernah saya ngoreksi tuh 1,5 jam mantengin. Aduh, praktek 1,5 jam. Tapi memang ya bagus sih. Anaknya diem-diem, tapi ternyata prakteknya malah canggih dia. Wah, itu bagus gitu. Tapi gini, saya nggak hanya ngelihat kalian harus berhasil, enggak. Yang saya lihat adalah proses. Walaupun gagal connectingnya, karena saya sendiri juga gagal kayak Xbuntu ini gitu loh. Gagalnya adalah saat ini catatan saya kan ada nih. Ini paling bawah tuh, start sleep kan. Start sleep catatan TXT saya paling bawah nih. Waktu cek status replicate pada Xbuntu, sleep IO running-nya itu statusnya masih connecting. Artinya belum connect, baru proses connecting. Tapi sleep MySQL running-nya itu sudah connected. Itu. Sebenarnya inti permasalahannya di bawah, ini paling bawah ini nih. Kalau udah connected tuh udah pasti bisa. Tapi kalau masih connecting, ya belum connect. Itu. Nah, mahasiswa saya yang semester lalu juga yang pakai Xbuntu itu rata-rata connecting semua, nggak ada yang connected. Ada yang sharing, oh harus di stop, stop, restart, nggak berubah. Ya wes lah, biarin aja. Itu, jadi saya tidak nuntut 100% harus connected, berhasil. Tapi silahkan kalian explore deh. Saya pakai Xbuntu, gagal connected. Jadi statusnya connecting terus. Gitu. Nanti silahkan kalian pakai Ubuntu lah. Siapa tahu dengan Ubuntu itu memang nanti berhasil connected. Gitu. Poundra udah ngerjain belum? Belum, Pak. Coba programmer mah biasanya gampang gitu. Masih sibuk, Pak. Sama kita juga lagi sibuk. Ini project Sirap. tadi dari jam 4 Zoom sampai maghrib. Besok jam 7 udah jalan lagi Jakarta. Matiin aja lah sibuk. Yang banyak di rumah tuh harus banyak nyoba. Si Devi siapa tuh? Si Santa. Kalau nggak nyoba nanti nggak tahu. Harus dicoba. Devi udah nyoba, Vi. Apanya, Pak? Udah nyoba belum? Tugas 3? Sudah, Pak. Udah berhasil. Ikutin Eh, modulnya aja lah. terakhirnya, Pak, kayaknya bermasalah itu untuk cek ininya apa? IO. Hasil akhirnya, Cek. Pak. Cek slave, start slave, cek status replicate. Itu hasil akhirnya. Cek status replicate pada Xbuntu, pada Ubuntu lah. Tuh. Lumayan sih ini ilmunya loh. Transaksi terdistribusi itu. Jadi nanti IP-nya jangan lupa ya dicatat. Kalau udah terbiasa melakukan ini sih gampang aja, cepat. Cuma kalau baru pertama
kedua. Tapi udah 2 kali ngerjain pasti ini cepet. Tuh. Ya 116 itu IP Windows dia. Jadi intinya kalau konfigurasi di server replika dan replikanya itu kita buat di Ubuntu, maka koneksinya IP Windows itu. Tapi kalau replikanya yang di Windows, ya nanti Windows-nya itu ngacunya ke IP Ubuntu. Dibolak-balik doang sih konfigurasi servernya. Jangan sampai kita setting IP di Ubuntu, IP yang dimasukkan Ubuntu juga, kan nggak nyambung. Jadi imbal balik. Di Windows koneksi IP Ubuntu, di Ubuntu koneksi IP Windows gitu. Sama server ID-nya ya, jangan lupa tuh server ID. Yang mau sharing siapa? Ada nggak? Si Ahmad Maulana kemana? Ke Pental. Tugas 2 ya, jangan lupa yang belum. Kirim, masih banyak yang belum loh. Kayak Ini waktunya udah mulai deket. Kirim aja dulu. Nanti misalnya biasanya sih kalau UT itu kalau sudah submit sekali nanti masih ada toleransi, tapi kalau belum pernah disubmit ya nggak bisa. Karena submitnya di MLS itu sebagai parameter kalian ngerjain. Tuh. Ini coba lihat video di YouTube tuh. Saya lagi nyari mahasiswa saya kemarin yang bagus tuh 1,5 jam dia bikin video tuh urut banget bagus tuh, namanya siapa lupa. Nanti coba saya cariin deh. Dia urut banget ya bikinnya. Cuma ya itu 1 jam lebih. Saya ngecek ngeliatnya sampai pening juga 1 jam. Satu orang 1 jam. Tuh. Sandaria mana? Diam aja. Aku Pak, mana ya aku bilang ya? Iya. Penyimpanan data aku penuh Pak, betul lah. Penuh kali. Jadi Data backup lah ke tinggi. itu tempat lain. Itulah mau aku beli apa itu yang aku bilang itu di grup Pak. Tunggu lah dulu Taruh tuh. aja di cloud dulu. Di cloud. maaf Pak, HP saya terreset barusan. Jadi Oh, mati jaringannya. mati. Bisa Iya. nyambung lagi nggak? Biar teman-temanmu ada gambaran. Nanti saya cariin video saya. Mahasiswa saya semester lalu deh. Bagus banget tuh. Urut. Bisa belajar Ya dari situ. tengok tuh. Dan nanti aku Orang yang di Jepang aja belum ngantuk. Di Sumatera udah ngantuk. Baru share jam punya. 10:30 Pak. Oh, iya. Di Bogor baru 8:30. Aku belum selesai satupun. Nah, si Maulana lanjut nih. Berarti Hmm. tadi sampai mana? Sampai itu Pak, file IP. SQL-nya, Oh ya, file udah connect ya database-nya. tadi. Udah Iya. connect, udah Ini enak. nyambung lagi kayaknya.
Oh, tadi mau import database-nya ya. Iya. Kalau kesulitan bikin aja lah. Tapi lama sih bikinnya. Enakan import. Caranya itu buka file email yang di email kita email dari Windows tuh di-download di sini gitu. Taruh aja di ini ya, di My Dokumen biar nggak bingung nyarinya. Jadi nanti tinggal di browse, masuk, taruh. Gimana tadi, Pak? Ini di Windows kan? Iya, ini di Windows. Kamu buka email di Windows. Kirim ke email yang lain gitu. Nanti buka email di Ubuntu tinggal kalau emailnya cuma satu, ya udah Iya, bagian cuma send. satu, Pak. Nggak apa-apa, email ke temenmu lah. Siapa? Email siapa ini? Siapa aja masa nggak ada. Si Devi juga boleh email ke Devi. Nanti kamu login di Ubuntu, klik bagian send. Bekas pengiriman itu loh, bagian send. Kan di situ masih ada data kita kan, harus kita download gitu. Kalau nggak taruh di drive bisa kan? Di Drive. Iya, kamu taruh di Google Drive-mu aja. Google Drive nanti dibuka di Ubuntu, sama juga. Yang penting udah di-cloud. Taruh tempat yang gampang dicari. Tambah baru tuh, tambah file. File. Nah, tadi nyimpennya di mana? Di exam kan? Exam, htdoc. Exam itu di bawah X. Paling bawah. Nah, itu htdoc. Nah, tarik. Masuk tuh. Nah, ini sekarang kamu buka di Ubuntu. Akun Google yang sama. Gitu. Baru di-download dari situ. Kalau bisa drag drop enak. Ini kan OS-nya ibaratnya dua. Agak lama kan? Iya, Pak. Ya beginilah VirtualBox. Nah, bukan akun Google-mu ini tadi. Nah, email yang sama tadi di Windows. Minta verifikasi. Bentar, Pak.
Ke Soalnya hand. habis saya tiba-tiba restart pabrik ini, Pak. Apa? HP saya. Kristas pabrik. Iya. Coba cara lain tuh. Kalau nggak bisa dari handphone. Di email kan biasanya itu ada titik 2 itu. Kalau cari drive. Email aja buka. Email dari Windows ya. Iya, Pak. Kan biasanya Coba. gitu kan ada tuh email dari Windows. Iya kayak replikasinya. Itu aja langsung klik Gmail tuh. Itu Nah dari titik-titik itu kan udah email. itu yang nggak bukan gitu. Salah itu loh. Mana? Email Yang mana? kan ada tuh garis 2 itu email. Yang ulangi lah, yang Yang pertama ada tuh. Langsung otomatis dia jadi drive. Kalau apa itu? Itu ini kan dah. ada tuh peta-peta itu samping peta-peta. Ada foto kan ada peta itu. Coba Ya dah. titik-titik Oh, ini dah. Nah, 9. Nah situ. kita Tuh drive. Nah, Gmail. Oh, alah. itu. Nah, Ini yang di Windows kan? Iya email. Pilih emailnya. Yang di Windows coba pilih email. Ada masuk nggak? Iya ini Tik. Pak, yang di Windows Pak. Kan Enggak, sudah ini ini. kan Google Drive. Ini Drive yang emailnya. Yang Ya, titik-titik itu coba. Titik 9 tuh. 9 Bapak. Sebelah ini. foto. Nah, mail. Gmail bawahnya tuh. Nah, itu kan langsung masuk ke email. Google tuh banyak banget produknya. Ada yang masuk nggak? Coba di refresh. Refresh. Kalau nggak ada yang masuk, ya cara lain. Nggak ada ya? Berarti dia verifikasinya ke handphone. Coba folder spam. Si Poundra bilang tuh. Itu sebelahnya folder spam. Beranda ke bawah. Nggak, sini nggak ada kalau di sini folder spam. Email mudah mau penuh itu. Iya Pak. Itu yang sampah. Folder sampah itu deh. Sampah spam yang menu sebelah kiri. Mana Pak? Sebelah kiri. Nah, spam bawah tuh. Lampung. Nah, spam ada nggak? Kosong. Kalau kosong memang nggak masuk ke email. Coba cara lain. Tadi verifikasinya. Dari Ubuntu. Nah, cara lain apa dia? Ketuk ponsel. Nggak, email nggak. Gunakan kunci sandi Anda. Itu bisa tuh. Coba itu. Coba lanjut. Praktek 3-nya menantang kan? Yang belum install tuh tertantang. Pak mau nanya, itu kan di Gmail kan ada yang kata sandinya itu Pak. Cari aja di aplikasi paspor situ ada itu kata sandinya muncul. Gmail Manager ya. Iya, Tapi ini lama aja. kan itu ada otomatis itu nyimpan paspor itu di laptop Iya, Mozilla atau ada autofill-nya ada. Di mana?
Kalau kata Sandi nggak di sini. Itu cara lain apa aja sih di bawah itu kok? Ribet pengamanan 2 langkah tuh kalau handphone nggak on gitu loh. Tuh, minta ponsel. Iya, soalnya kayaknya kalau akun utamanya di HP harus verifikasi di HP-nya, Pak. Kalau di Iya, laptop. karena kan verifikasi nomor handphone kan. Iya, kalau Iya. akun utamanya di HP kayaknya harus HP-nya yang ini masuk yang ACC. Sudah ini, Pak. Udah. Nah, cari filemu tadi tuh. Ada kan di bawah kali itu. Gimana beranda? Bawah. Yang coba aja digeser ke bawah. Harus sabar karena Iya. muter-muter. Oh, ini, Pak. Nah, klik yang 3 tuh paling kanan. Download. Download. Klik. Harinya kemana dia? Biasanya ke folder download tuh. Itu klik foldernya tuh. Kemana tuh nyimpennya. Nah, ini yang kamu import. Gitu. Ada dokumen. Itu download. Di download. Nah, itu diimport. Gak usah di close, import aja dari MySQL tadi. Enable to connect. Ini yang MySQL tadi ya. Iya, Pak. Coba servismu turun nggak examnya? Dicek Mana tadi, Pak? exam. Exam. Nah, itu juga. Kok nggak connect? Memang harus banyak screen yang dibuka. Kecil-kecil. Karena saya kemarin jauh prakteknya gitu sampai kecil-kecil saya buka semua. CD, OPT, /lam. Nah, di Apa tadi, dalamnya Pak? sudo Itu. / manager Linux Bapak 6 pada Pak Catatan. Itu kan mati kan examnya mati sendiri. Iya, Pak. Ditinggal gitu mati ya. Biar itu dulu biar itu running yang bawah masih starting kan pastinya. Udah running ya? Iya, sudah, Pak. Nah, ini coba di refresh. Harusnya mau. Udah running. Nah, mau dia. Nah, sekarang diimport.
Kan belum ada tabelnya, sekarang diimport. Yang ini ya, Pak. Ya, tadi tempatnya di mana? Di download kan, folder download. Nah, di situ. Ya kan gampang jadinya. Baru di Go apartemen. Bawah ini, Bang. Import. Jadi strukturnya harus sama persis. Apa tuh? Error ya, Pak. Import has been successful. Finish. Sebenarnya gue sudah create, define, procedure. Biarin coba dibuka. Tabelnya ada nggak? Dia sukses kok. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya. Kalau coba sekali lagi deh. Import tadi. Message-nya apa sih message-nya? Message-nya apa tuh? Procedure. Redefine. Expected biasa kegiatan. Variatif. Tuh. Please use MySQL upgrade to fix this error. Apa versinya beda gitu? Versi berapa ya ini? Minta upgrade. Coba examu tadi versi berapa sih? MySQL-nya. Yang ini, Pak. Di MySQL deh kayaknya. Kok suruh upgrade ya? Yang di sini. Biasanya yang versi lama tuh yang mana, yang Ubuntu kali yang di sini. Coba cek versinya dulu deh. Biasanya di about. Ada nggak di bagian more? Yang Ubuntu tuh more. Atau gini, ini boleh di capture screen, boleh di copy paste, taruh di ChatGPT deh. Apa solusinya di ChatGPT? Capture screen bisa, di itu juga bisa. Nah, Pak. Dia sukses tapi ada error. Tapi kok message-nya dia minta upgrade di bawah gitu loh. Oh, yang ini ya, Pak. Upgrade to fix this error. Iya kan, minta upgrade kan SQL. SQL upgrade. Udah copy paste aja ke itu. Yang ini aja, yang oranye aja, nggak usah semua. ChatGPT boleh, kemini boleh. Nggak bener kan minta upgrade. Coba baca dari atas deh.
Kok bahasa Inggris ini, Pak? Translate aja ke bahasa Indonesia. Translate dong gitu dia ngerti kok. Translate ke Indonesia. Kalau nggak bahasa Indonesia dia tahu. Tuh kan versi bener. Versinya beda. Mario Dede. Bener minta upgrade. Berarti yang di sini, Pak, yang ininya minta di-upgrade. Yang di Ubuntu biasanya. Eh, Coba kamu tanya lagi deh, yang di Ubuntu apa di Windows? Tapi kalau itu di Ubuntu, biasanya di Ubuntunya. Itu ada apa? Solusi cepat tuh apa tadi? Alternatif bawah. Alternatif solusi cepat tuh. Tuh. Jika tidak bisa menjalankan upgrade, solusi cepat adalah membuat ulang store prosedur. Emang harus pakai itu prosedur ya? Itu suruh jalankan itu tuh. Prosedurnya minta dihapus. Di file MySQL-nya, di filemu, di filemu SQL. Coba yang ini kan dibuka pakai TXT bisa kan? yang mana, Pak? Yang itu yang di Google Drive tadi yang di sini aja dibuka, yang di sini. Buka Yang pakai ini. pakai Notepad. Bukan yang di-download tadi loh dari Google Drive itu loh. Oh, Apa Notepad apa di sini namanya? Yang biasa pakai ini pasti tahu. Coba cari tuh tadi apa yang drop tadi dari ChatGPT tadi kata-kata apa yang harus dihapus tuh? Tuh hapus prosedur yang bermasalah. Itu drop prosedur if exist transaksi. Coba di search ada nggak? Drop prosedur bawah terus ada nggak? Nggak ada. Harusnya ada. bentar, Pak. Kalau nggak di search drop itu paling atas. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Solusinya cuma itu sementara. Kalau nggak upgrade. Kalau ngikutin yang modul di UT persis ada nggak versi itu? Gitu. Yang di UT. Iya panduannya. Bentar, Pak. Software-softwarenya masih ada persis nggak? Walaupun versi lama. Kalau nggak pas praktek pegang buku. Buku yang gede ini. Bisa, pelan-pelan pasti bisa. Ini bukunya lumayan itu kok. Detail ya.
Mulai yang ini ya Pak, replikasi nih ya. Mm-mm. Nah, itu kan mulai itu sama. Kamu belum replikasi kan? Udah belum? Belum Pak. Belum. Kan baru mau create table ya. Iya, yang ininya Kalau belum. kalau enggak ini aja create table langsung di itu nggak usah import. Coba create table-nya ini SQL itu tadi perintahnya kamu copy jalankan di MySQL sini gitu. Oh. Termasuk bikin tabelnya jadi nggak usah ini jalankan manualnya Berarti satu-satu. kopi ini di sini ya Pak, di sini. Yang Yang ini enggak di copy ke sini. yang ChatGPT nggak usah diikutin. Oh, Kamu jalankan bikin tabel manual karena kan bahasanya sama. Buka aja file itu, file SQL-nya, apa teksnya, di copy paste satu-satu perintahnya gitu loh, oh, manual iya, iya. gitu. Paham. Jadi nggak usah import, karena importnya kan bermasalah minta upgrade. Nah ini diambil nih manual satu-satu, create table, itu. Nah ini copy. Itu ada N ya, coba aja copy dulu gitu. Nah taruh di Ubuntu SQL, jalan nggak dia? Taruh sini copy paste. Mana paste-nya Pak? Nggak ada Nggak ya. ada. Iya. Ctrl C nggak mau. Jadi Ctrl C nggak mau. Oh, ini sudah. Coba jalankan. Kalau error tanpa prosedur bisa nggak dia ya? Ini masalahnya di prosedur sih. Di define itu loh. Oh iya harus dia karena nanti ini dia login. Untuk aksesnya itu berdasarkan usernya tuh login dia. Mau nggak mau harus pakai SQL prosedur ini gitu. Mana? Hah, Nggak mau ya. iya, Kak mau, Pak. Aku baru nemuin ini versinya beda baru kali ini. Kemarin aku sih nggak masalah. Apa karena kamu nggak pakai itu ya? Beda ya? Yang Nggak MariaDB pakai. tadi atau apa? MariaDB atau apa itu? Coba ikutin ini. Ini enggak dia minta upgrade coba. Iya versinya beda itu. Terus gimana ini, Pak? Eh, coba Tapi ikutin saya tadi solusi belum, tadi. yang replikasi ini belum tak jalankan, Pak. Iya belum, orang baru mau bikin tabel. Bentar, replikasi harus dibikin dulu ya, baru bikin tabel atau apa? Sebentar. Iya kayaknya, Pak. Ya udah berarti replikasi dulu. Oh iya. Jalankan replikasi bikin user gitu. Harus urut. Karena kan data dari yang sebelumnya digunakan untuk yang berikutnya. Coba direplikasi. Ikuti panduan.
Menunya yang mana coba? Pelan-pelan. Bawah. Tuh, apa itu? Hak akses tuh apa tadi? Ah, Nah, itu loh. Ini yang application, putih. Pak. Ini yang putih itu. Menu replikasi. Replikasi. Tapi Nggak ada ya, Pak. paling ujung panah ke bawah isinya apa? Paling ujung panah ke bawah isinya ada lagi nggak? Nggak ada, Pak. Di sender, Pak. Kalau nggak ada dari hak akses coba. Atau di operasi. Pasti ada di situ. Malah Dibuang dulu errornya. Oh, ini replikasi, Pak. Berarti yang kamu klik apa? Nama tabelnya. Iya, DB-nya tadi. Ini. Nah, coba klik. Bukan tabel kan, bukan. Nah, di situ. Ya, sudah. Karena aplikasi itu levelnya database, bukan tabel. Coba. Nah, di situ nama pengguna. Iya, bener ini ya, Pak. Ya, disiapin nama penggunanya apa. Catatan yang penting perlu dicatat di notepad. Biar nggak lupa. Kata sandi itu apa tuh? Inang mana? Ini, Pak. Apa itu, Pak? Inang itu yang tadi, server utama tadi itu bahasa Indonesia memang aneh. Oh, IP-nya yang berapa? IP-nya itu tadi. Windows Apa ya? itu? Windows. Kalau ini di Ubuntu berarti IP Windows. Oh, IP Windows. Ini di Windows, Pak. Oh, ini di Windows. Iya. Kalau di Windows IP yang Ubuntu replication user kan. Yang 1.3 udah. Pengguna udah ada itu. Iya. Kemarin sudah coba buat sih emang, Pak. Udah ada. Iya. Kalau masih ada ya nggak usah. Tinggal hak aksesnya aja diatur. Nah, info replikasi ini nanti diakses dari Ubuntu-nya. Nanti ini yang mana, Pak? Itu error apa sih? Coba
Nah, iya benar tuh. Jadi kalau exam berjalan di Ubuntu, maka aplikasi Windows harus mengarah ke IP Ubuntu gitu. Kalau yang MySQL di Windows dan Ubuntu hanya sebagai klien, maka Ubuntu yang mengarah ke IP Windows. Nah, yang sekarang kliennya yang di mana kamu buat? Klien itu Ini replikasi. Apa yang di master, yang di Windows, terserah. Bentar. Yang mana, Pak? Yang ini, Pak. Application client ini. Ya, jadi kalau yang direplikasi itu Windows sebagai master, slave-nya sebagai yang di Ubuntu, maka slave harus ambil pinlock dari master. Terus maka slave koneksi ke IP Windows. Slave koneksi ke IP Windows berarti Ubuntu IP-nya IP Windows gitu. Karena masternya Windows ya. Ini pakai ChatGPT juga jelas banget tuh. Detail lagi. Sampai slab IO dia ngasih loh. Jadi yang dari Ubuntu kamu buka, nanti ininya menujunya IP Windows. IP Windows-nya berapa? Yang tadi dari replikasi tadi, menu replikasi. Itu yang harus dicatat biar nggak bolak-balik itu waktunya jadi cepat. Ini Windows ya? Mana? Iya, Windows, Pak. Udah di ping kan? Tidak tadi. Udah oke, masih oke. Ya udah, ambil IP Windows, taruh di Ubuntu. Yang ini enggak yang di master butuh replikasi enggak kan? Dari panduan. Ini, Pak, keterangannya, Pak. Aktifkan penggunaan penyataan show master status, show slave status, dan show binary logs. Kemudian memberikan hak istimewa ini ke akun komputer klien untuk menghubungkan ke server Windows. Halaman berapa itu? 45. Halaman 32, Pak. Modul belakang ya udah mau habis. Oh iya nih replikasi. Nih ikut ini komputer Windows. Jika belum aktif. Oke.
Replikasi. Replikasi. Replikasi itu di Windows ya, di aktifnya ya. Exam di Windows. Nanti yang ditulis itu binlog. Nih. Yang 9109. Ikuti deh yang di itu deh. Terus pilih tabelnya. Nih binlog ini nih yang harus di Yang mana, Pak? dari Windows tadi replikasi. Windows. Replikasi mana? Ya. Iya ini, Pak. Udah diklik. Iya. Terus master konfigurasi yang atas. Yang atas dulu. Master konfigurasi. Show primary status. Benar. Ignore database replication. Master Saya coba buat konfigurasi. baru ya, Pak, ininya. Ya. Ntar yang lama dihapus aja kalau enggak. Pilih basis data yang mau direplikasi. Replikasi. Ini kok error ya, Pak? Job error SQL check corresponding using create user. Itu udah ada user ID. Mana? Nah, Klik database-nya dulu. Klik database. Replikasinya hilang ya. Tadi muncul di replikasi, klik yang mana? Yang ini, Pak. Randa Yaudah, ini. ya, coba home. Nanti pilih database-nya ini. Ini di Windows kan? Ya, ini di Windows kan? Iya, Pak. Di Windows. Replikasi tadi mana replikasi? Ini. Udah ke replikasi dulu aja. Nah, terus ini nambah replikasi ya. Iya. Maksudnya saya mau buat baru lagi. Ya udah coba dulu. Master replikasi, klik configure it. Terus pilih basis data. Coba direplikasi tadi deh. Kok please configure it back. Klik configure it nih yang di bawah nih. Nah, itu. Klik. Oh, yang ini, Pak. Ya, nama penggunanya siapa tuh? Pastikan Anda memiliki server ID. Server ID-nya udah ada belum? Server ID. Iya.
Ini server Yang ID-nya mana, harus Pak? di-copy nih. Ini server ID harus di-copy nih. Yang di kursormu itu loh. Ini di copy di mana? Itu harus disimpan kalau itu nggak di ini. Disimpan di file tag, nanti itu dipakai. Hostnya? Host itu ini IP kan, host itu. Dan tadi belum ngecek di itu ya, file my config ya. Belum. Yang ini, Pak. Di file my config, coba diklik. Dicari server ID-nya. Nah, Ini. itu server ID itu harus ditulis. Harus disimpan. Bin log-nya pun sama, di copy itu satu blok. Ini yang kemarin sudah tak simpen, Pak. Kan kemarin, iya. Terus udah dibikin. Apanya, Pak? Ini langkah-langkah replikasi udah dibikin belum? Belum, Pak. Nah, kalau udah disimpan, baru sekarang bikin replikasinya. Konfigurasi master. Setelah cek copy dari my ini itu tadi. Ini harus hati-hati banget ini. Tuh perhatiin tuh yang go itu tuh. Kalau enggak harus diringkas dulu nanti. Langkahnya lumayan banyak. Yang lain ngulik ya. Lumayan kan prakteknya. Iya, Pak. Harus teliti. Ya. Wajib teliti. Diimport Audra, si tidak Dep, bisa ya, Pak? belum bisa. Karena itu tadi, usernya harus diberesin dulu, replikasinya beresin dulu, ikuti langkah-langkah, baru nanti import. Nah, coba Pak panduannya tuh. Nah, benar panduannya, benar. Harus replikasi dulu. Kalau enggak, itu nanti kena user tadi. Ntar aku cariin ini deh, video mahasiswaku semester lalu. Nanti aku share. Di YouTube ada Pak yang 1,5 jam namanya Bagus Uswanto. Apakah itu ya Pak? Entah Iya ada, lah. entah dia tuh bukan, lupa saya. Tapi dia Itu bagus, jelas banget dia. 1,5 jam itu. Jelas dia ininya dan berhasil gitu. Oke, yang lain nanti diulik lagi. Pokoknya dicoba apapun hasilnya. Ya udah coba aja dulu gitu loh. Kan praktek kan tidak harus berhasil 100% kan. Ada berhasil pasti ada gagalnya.
Saya nggak lihat kalian harus berhasil, enggak. Tapi saya lihat prosesnya. Kalian nyoba apa enggak. Kalau nyoba udah gigih, walaupun gagal, no problem. Toh nanti di dunia nyata, beda lagi kan kerjanya. Gitu. Ntar aku cariin deh video yang di YouTube. Nanti disinkronkan sama panduan bukunya. Dari basis data itu udah cukup lengkap tuh. Iya, Pak. Sama catatan saya nanti ikutin tuh. Itu juga, itu catatan kan saya dapat juga dari praktek. Cuma kalau udah 1 semester saya nggak ngulik lagi, lupa deh, udah semuanya lupa lagi. Tadi siang mau nyoba ngulik, nge-zoom sampai maghrib, udah nggak sempat. Itu. Oke. Si Pondra udah ngantuk tuh. Ngantuk ya, Mas? Aman, Mas. Baru jam 11:30. Baru jam. Di Medan jam berapa, Dep? Di Medan, Dep. Di mute. Ketiduran paling, Pak. Jamnya sama, Pak. Kita sama, Pak. Sama ya. Mm-mm. Ulul Albab di mana? Di Bekasi udah jam 12:30, Pak. Bekasi. 12:30. Bekasi itu planetnya beda. Iya, beda kan. Planet lain. Kalau di Trenggalek masih sama. Cuma mataharinya lebih dulu aja keluar. Kalau Masuknya. Bekasi ikut 3I Atlas, Pak. Nah, itu dia kan. Dulu Bekasi sempat pindah ke Pluto tuh. Oke, itu aja Pak, deh. Apa? ini itu saya kelihatannya salah masuk, saya kelas 213. Saya nggak apa-apa ya ikut di kelas 214 Gak ini. apa-apa. Udah, yang penting paham aja udah. Terima kasih. Pokoknya setiap praktek kerjain. Jangan sampai nggak ngerjain. Kalau nggak ngerjain tuh pasti 0, udah pasti E. Dan kan harus ngulang. Ya kan? Nanti ujiannya, UASnya di UPBJ terdekat atau online langsung? Biasanya. Pernah kan Di kemarin ujian Iya, Pak. ke UPBJ atau online? UPBJJ terdekat, Pak. Harus ke situ. Iya, kalau itu udah ditunjuk sih, udah dikasih itunya. Pengawasnya ketat ya? Ada Atau sih nggak temen diawasi? di panduannya boleh buka kalkulator, tapi pengawasnya gak mau, jadi ditarik. Ya, bagus lah. Biar belajar. Kalau nggak gitu kan nggak belajar. Oke. Nanti aku cariin, sambil kalian carian video yang clear. Nanti aku cariin yang mahasiswaku dulu. Namanya lupa. Nggak tahu, orang Jogja atau mana tuh. 1,5 jam tuh bagus. Detail banget. Dan berhasil lagi. Dia pakai Ubuntu. Nggak tahu, saya gagal masih status connecting apa karena Xbuntu atau apa juga. Belum ngulik lagi. Itu aja. Oke, tugasnya jangan lupa yang belum submit dicicil ya, dicicil. Kemudian ya saya berharap ilmunya kalian dapat gitu deh. Amin. Dengan Oh, ini kondisi kenapa? web terakhir ya, Pak? Ya, ya nanti komunikasi lewat itu aja, lewat WA. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti Jumat saya web lagi tuh yang 213. Kemarin 213 nggak ada orangnya. Biarin aja, yang penting web. Gitu. Tapi nggak masalah sih.
Atau nanti ada rekamannya. Panduan di YouTube banyak. Bahkan kalau kalian bingung itu bisa sambil buka ChatGPT atau Gemini. Saya dulu kemarin praktek juga banyak banget kendalanya. Ini itu nggak jalan. Dengan ChatGPT akhirnya bisa. Akhirnya saya bisa rangkum catatan-catatan itu gitu loh. Prakteknya 2 kali kalau nggak salah. Cuma saya ngerjainnya nggak sekaligus jadi. 2 hari saya kerjain. Tapi berhenti besok lanjut. Gitu. Jadi nggak sekaligus. Memang praktek 3 ini praktek paling menantang. Ya, paling menantang karena yaitu tadi tingkat ketelitian tinggi, kemudian apa? Lumayan rumit, langkah-langkahnya kan banyak ya langkahnya. Ya memang begitulah di dunia nyata, di dunia kerja itu untuk transaksi terdistribusi seperti itu. Gitu. Tapi kalau di dunia kerja kan kalau udah stabil udah. Nah kalian kesulitan karena baru pertama. Coba udah 2 kali, 3 kali ngerjain, ya biasa aja. Kan gitu. Udah hafal malahan. Tapi karena pertama pasti kelihatannya sulit. Tanya si Poundra. Ngoding pertama kayak apa? Babak belur. Tapi begitu udah terbiasa ngoding, ya enak. Makin banyak jam terbangnya makin banyak enak. Udah makin lama makin gampang. Untuk pertama kali pasti sulit. Nah, kemarin saya gagal ini. Tadi juga nggak ngulik, ya udah blank lagi mau ngajarin kita. Untung si Maulana bisa sharing walaupun ya masih gagal-gagal, nggak masalah. Dari situlah pembelajaran kita dapat. Itu aja. Oke. Sudah 2 jam lebih. Gak ada yang tanyain? Si Pondra udah ngantuk. Si Santaria udah kabur. Ya, sudah, Pak. Aku belum kabur. Oh, kirain udah kabur. Nanti Lagi lanjut komunikasi di itu ya. Di WA ya. Grup WA, Pak. Iya. Oh, Iya, Pak. Share aja videonya, Pak. Yang gampang gitu loh. ya. cakep. Tahu Malam aja ini sih. aku cariin itu yang terdistribusi. Kalau mukanya sih anaknya aku masih kenal, tapi kalau namanya udah nggak tahu, udah lupa. Gitu. Oke, itu aja ya. Kita tutup ya. Udah malam, silahkan istirahat. Saya juga besok pagi-pagi udah jalan lagi. Baik, Ya, Pak. terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan live. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, Pak, silahkan live. makasih, Pak. Oke, Permisi, yuk. Pak. Makasih, Makasih. Pak. Makasih semuanya. Oke, yuk.